Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, gimana nih keadaannya? Apakah ada yang sakit atau kurang baik atau bagaimana? Ada yang sakit hati? Enggak, bercanda. Sepertinya sehat semua, alhamdulillah. Kalau gitu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pencemaran lingkungan. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima pada kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan ilmu yang berguna dalam kegiatan kita sehari-hari. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yakni pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kita masuk pada topik pencemaran lingkungan. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin sedikit bertanya kepada kalian. Nah, apakah kalian ini sering menjumpai adanya pencemaran lingkungan di kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kedua, ketika kalian sedang membersihkan rumah, ketika seperti contoh ya, menyapu rumah kan terdapat sampah-sampah. Nah, untuk sampah-sampah pembersih rumah ini, apakah kalian buang atau kalian bakar atau kalian hanya timbun? Nah, apakah kalian tahu dampak dari pencemaran lingkungan ini? Tiga pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam bab 3, yakni pencemaran lingkungan. Sebelum masuk pada materi pencemaran lingkungan, ini Ibu akan menjelaskan sedikit gambaran mengapa manusia seperti ini. Manusia dapat hidup secara sejahtera karena sebagian besar dari mereka melakukan adanya pembangunan pabrik. Di mana pembangunan pabrik ini merupakan pengolahan dari bahan alam yang dapat digunakan dari bahan pokok maupun bahan sandang yang penghasilannya akan mereka terima dan akan mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adanya pembangunan pabrik ini merupakan contoh adanya pencemaran udara, yakni terdapat pada cerobong asap pabrik yang keluar dari pabrik ketika proses produksi pabrik tersebut. Nah, pesatnya kemajuan teknologi ini, pabrik pun berkembang semakin banyak. Ketika pabrik berkembang semakin banyak, maka pencemaran udara pun akan semakin banyak terjadi, yang menyebabkan adanya pencemaran udara semakin besar. Nah, maka dari itu selain pencemaran udara,
yang terdapat pada pabrik ini juga terdapat limbah. Limbah ini akan masuk dalam pencemaran air, di mana limbah tersebut akan biasanya dibuang dalam sungai, dibuang ke sungai secara sembarangan. Nah, seperti itu. Pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 3, yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ketiga pencemaran ini akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan kali ini. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih kita harus memahami mengenai materi pencemaran lingkungan ini? Nah, jadi kita harus mengetahui adanya pencemaran lingkungan karena pencemaran lingkungan merupakan hal yang berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa hal ini dapat terjadi, bagaimana solusinya, apa sebabnya? Nah, pertanyaan seperti itu nanti kita akan bahas dalam sesi kali ini. Di sini Ibu memberikan contoh 2 gambar di mana gambar tersebut bisa dikatakan sama namun memiliki dampak yang berbeda. Pada gambar pertama terdapat sebuah pohon yang lumayan besar dan memiliki daun yang lebat. Di bawah pohon tersebut terdapat sungai yang terdapat ikan kecil-kecil di dalamnya dan makhluk hidup lain seperti kepiting, cacing, dan lain sebagainya. Gambar yang kedua yakni ada seorang anak yang membawa sampah dalam kresek, satu kresek full isi sampah, dan ada sungai sama seperti pada gambar 1 yang dihuni oleh ikan-ikan kecil. Nah, dari perbedaan gambar tersebut adanya perbedaan, yakni ketika daun yang berada dalam pohon berguguran, maka otomatis akan masuk ke dalam sungai yang menyebabkan sungai akan dipenuhi oleh daun tersebut. Sedangkan gambar 2 yakni terdapat seorang anak yang membawa sampah. Anak ini sengaja membuang sampahnya masuk ke dalam sungai yang dihuni oleh beberapa ikan kecil di dalamnya. Nah, gambar 1, ketika daun-daun ini berguguran dan masuk ke sungai, air sungai ini tidak akan mengalami perubahan karena daun tersebut hanya berguguran dan terdapat daun saja, tidak ada campuran lain. Maka sungai ini tidak ada perubahan warna, bau, dan rasa. Sedangkan gambar kedua yakni ketika sampah organik, anorganik, dan terdapat beberapa limbah industri di dalamnya. Ketika dibuang ke dalam sungai, maka air sungai ini akan berubah, baik dalam berubah warna, bau,
maupun rasa. Dari perbedaan gambar tersebut adanya persamaan, yakni sampah yang terjadi pada sungai, adanya perubahan. Pencemaran lingkungan ini memiliki arti di mana pencemaran lingkungan merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan itu sendiri. Jadi pencemaran lingkungan ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan itu sendiri. Ketika suatu lingkungan itu bersih, maka ketika suatu lingkungan itu bersih dan terdapat pencemaran seperti halnya sampah yang berguguran, sampah yang berserakan, maka itu disebut dengan pencemaran lingkungan tanah, yakni adanya sampah-sampah yang bertumpukan. Nah, selain itu, pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan bentuk fisika maupun kimia yang dapat mengganggu adanya keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 3, yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ketiga hal tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pencemaran air. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan pencemaran air, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok atau bisa dikatakan kebutuhan utama yang digunakan oleh makhluk hidup baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, di sini kebutuhan utama air Ibu akan jelaskan dengan kita sebagai manusia. Kebutuhan utama ini digunakan manusia untuk melakukan kelangsungan hidup atau untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya mencuci, memasak, minum, nah, jadi air ini dikatakan sebagai kebutuhan utama yang diperlukan makhluk hidup, khususnya manusia. Manusia ini akan membutuhkan air, yakni dalam kegiatan sehari-hari mereka, seperti halnya mencuci,
memasak, minum, mandi, dan lain sebagainya. Ketika air ini tercemar atau sengaja dicemari, maka air ini tidak dapat digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat digunakan. Mengapa air yang tercemar tidak dapat digunakan? Karena air yang tercemar akan memiliki kandungan yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Air dikatakan tercemar ketika mengalami perubahan, baik itu dari warna, bau, maupun rasa. Nah, ketiga hal ini merupakan hal yang utama pada kandungan air. Ketika air itu bersih, memiliki warna putih, tidak memiliki bau, serta memiliki rasa yang segar, maka air tersebut dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti halnya tadi yang saya sebutkan, yakni mencuci, memasak, minum dan mandi. Nah, ketika air tersebut tercemar, maka warna, bau, dan rasanya berbeda. Air yang tercemar akan memiliki warna yang kotor, mempunyai bau yang menyengat, dan memiliki rasa yang aneh maupun pahit. Maka air tersebut tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bu, mengapa sih air yang tercemar tidak dapat kita konsumsi? Kan dapat kita olah lagi. Misal kita didihkan air tersebut baru kita gunakan. Nah, ketika air yang tercemar dididihkan, maka kandungan zat di dalamnya tidak akan hilang. Mengapa? Karena kandungan air yang tercemar ini memiliki kandungan yang sangat tinggi, sehingga ketika dikonsumsi akan berbahaya pada tubuh kita. Lebih baik kita mengkonsumsi air yang tidak tercemar, seperti itu. Contohnya yakni pada sungai di mana terdapat sampah, yakni logam, cat atau tinta pewarna dan lain sebagainya. Maka air sungai tersebut termasuk pencemaran air, dan kandungan di dalamnya akan memiliki kandungan yang berbahaya pada tubuh, karena terdapat logam dan cat air yang merupakan bahan berbahaya tinggi. Ketika kita konsumsi akan merusak jaringan organ kita. Nah, seperti itu. Jadi pencemaran air ini, air yang kita gunakan kalau bisa air yang bersih, agar ketika kita mengkonsumsi kita mendapat manfaat dari air tersebut. Nah, jadi pasti kalian bertanya seperti ini, Bu, apa sih faktor yang menyebabkan adanya pencemaran air tersebut? Apakah hanya ketika air tersebut tercemar? Nah, jadi pencemaran air ini dapat terjadi karena ulah manusia, yakni seperti halnya
limbah industri yang datang dari pabrik-pabrik besar. Kemudian ada limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Di sini Ibu akan menjelaskan satu contoh dalam pencemaran air, yakni limbah industri. Kita akan membahas satu contoh pada pencemaran air, yakni pencemaran yang dilakukan oleh industri. Jadi pencemaran lingkungan industri. Adanya limbah industri. Nah, jadi limbah industri ini merupakan limbah yang berasal dari kegiatan industri atau pabrik-pabrik besar. Jadi, melalui adanya kegiatan industri. Contoh dari limbah industri yakni adanya pabrik tekstil atau limbah tekstil, di mana limbah tersebut terdapat menghasilkan limbah sisa material dan adanya sisa air pewarna kain. Nah, ketika pabrik memproduksi, contohnya seperti pabrik tekstil ini ya, memproduksi, maka pabrik ini akan menghasilkan kurang lebih 2 limbah, yakni sisa material dari pabrik tersebut dan juga air pewarna kain yang merupakan salah satu pencemaran lingkungan dalam pencemaran air. Nah, limbah, ngomong-ngomong soal limbah dibagi menjadi 4, yakni limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan yang paling berbahaya yakni limbah B3. Limbah cair merupakan limbah yang memiliki bentuk air atau biasanya terdapat pada larutan air. Limbah padat yakni limbah yang berbentuk padat seperti logam, timah, dan lain sebagainya. Sedangkan gas yakni limbah yang memiliki bentuk gas. Nah, di sini limbah yang paling berbahaya disebut dengan limbah B3. Apa sih limbah B3 itu? Nah, jadi limbah B3 merupakan bahan
residu, dan berbahaya. Mengapa B3 ini disebut berbahaya? Karena zat di dalamnya ini termasuk zat yang berbahaya. Karena limbah B3 ini merupakan limbah berbahaya, maka cara pengelolaannya pun harus melalui pengelolaan yang sangat teliti agar tidak berbahaya. Nah, soal pencemaran air tadi terdapat dampak pada pencemaran air. Kemudian dampak dari pencemaran air. Dampak pencemaran air yakni adanya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan. Adanya gangguan kesehatan, kemudian merusak pemandangan, dan yang terakhir yakni mempercepat proses perusakan pada benda. Nah, dampak dari pencemaran air ini dibagi menjadi 4, yakni adanya penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, merusak pemandangan, serta mempercepat proses kerusakan pada benda. Nah, yang pertama yakni penurunan kualitas lingkungan. Jadi sudah Ibu sebutkan tadi di awal, ketika air yang tercemar, maka air tersebut akan memiliki penurunan kualitas, di mana akan adanya perubahan warna, bau, dan juga rasa yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia maupun makhluk hidup lain. Yang kedua yakni gangguan kesehatan. Pencemaran air ini ketika dikonsumsi akan memiliki gangguan kesehatan, yakni seperti adanya kerusakan pada organ dalam, dan yang lebih parah yakni adanya kerusakan jaringan ginjal, seperti itu. Kemudian merusak pemandangan. Limbah air atau pencemaran air, ketika air sungai tersebut bersih, maka orang yang melihat akan senang karena airnya yang bening dan bersih. Namun, ketika air sungai ini dipenuhi oleh sampah-sampah, baik itu pembuangan dari limbah industri maupun limbah rumah tangga, orang yang membuang sampah dan lain sebagainya, maka sungai ini akan merusak pemandangan orang yang melihatnya, di mana sungai ini akan dipenuhi dengan sampah dan memiliki bau yang tidak sedap, berbau. Jadi orang pun enggan untuk melihat sungai tersebut. Dan yang terakhir yakni mempercepat proses kerusakan pada benda. Nah,
Jadi contohnya yakni benda yang awalnya baik-baik saja, namun ketika tercemar oleh air, maka benda tersebut dapat mengalami pengaratan seperti pada besi. Nah, seperti itu gambaran dari dampak pencemaran air. Gimana? Sudah capek? Ya, sebentar lagi. Sebentar, nanti habis pencemaran air, Ibu akan sedikit bercerita mengenai motivasi dari tetangga Ibu. Nanti Ibu akan ceritakan. Kita akan selesaikan dulu subbab mengenai pencemaran air, dan nanti setelah cerita kita akan melanjutkan. Oke? Nah, sekarang sudah dampak yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga yakni solusi atau cara menanggulangi. Solusi dari pencemaran air tadi. Karena limbah air tersebut merupakan limbah yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, maka diadakannya solusi untuk menanggulangi adanya limbah tersebut dengan salah satu alat yang dinamai dengan IPAL, yakni instalasi pengolahan air limbah. Seperti ini gambarnya. Ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses pengurangan limbah atau proses pemilahan limbah. Seperti ini. Nantinya di mana alat itu tadi Ibu gambarkan seperti begini. Nah, ini merupakan gambaran dari IPAL, yakni instalasi pengolahan air limbah, di mana alat ini terdapat sebuah tim khusus, bisa dikatakan tim khusus karena tim ini hanya menangani adanya proses pada limbah, yakni adanya proses pengolahan limbah. IPAL ini terdapat 3 tahapan, yakni primary treatment atau pengolahan pertama, kemudian second treatment pengolahan kedua, dan yang terakhir treatment atau pengolahan lanjutan. Selain adanya alat IPAL ini yang membantu dalam proses pengolahan limbah, kita dapat melakukan cara menangani limbah cair dan padat, yakni dengan 4R. Apa kalian sudah pernah mendengar dengan kata 4R?
Ya, betul. 4R yakni recycle, reuse, reduce, dan repray. Di mana recycle ini kita akan melakukan daur ulang. Barang-barang yang sudah tidak berguna akan dilakukan proses recycle atau daur ulang, yakni mendaur ulang barang tersebut menjadi barang yang baru. Kemudian ada reuse, menggunakan reuse ini menggunakan ulang. Kemudian reduce, mengurangi, dimana kita reduce ini kita dapat mengurangi bahan tersebut. Semisal ketika kita menggunakan salah satu bahan rumah tangga, yakni sabun, kita katakan sabun, di dalam sabun tersebut terdapat zat kimia, di mana ketika sabun tersebut dibuang secara sembarangan, maka contohnya ke sungai, maka air sungai itu akan tercemari oleh sabun dan memiliki pH yang kurang baik untuk ikan-ikan kecil hidup di dalamnya. Seperti itu. Prepare yakni adanya adanya pemeliharaan lingkungan. Contohnya kita dapat membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, untuk pencemaran air, subbab mengenai untuk materi pencemaran lingkungan pada subbab pencemaran air sudah selesai, dan Ibu tadi janji untuk menceritakan sebuah motivasi yang diberikan atau Ibu dengar dari tetangga Ibu. Jadi seperti ini. Sebentar. Jadi seperti ini, Ibu memiliki seorang tetangga, di mana tetangga itu di dalam satu rumah memiliki terdapat 4 orang di dalam rumah tersebut, di mana terdapat ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak yang pertama merupakan anak gadis, kita sebut saja dengan nama Mawar. Dan yang kedua, adik Mawar ini seorang perempuan juga, kita sebut dengan nama Melati. Nah, keluarga ini merupakan keluarga yang terlahir, si Mawar dan adiknya ini merupakan anak yang terlahir dari keluarga bisa dikatakan menengah ke bawah. Karena dilihat dari rumahnya, Mawar ini memiliki rumah yang terbuat dari kayu, dan rumah itu bisa dikatakan hampir roboh, seperti itu. Kedua orang tua Mawar ini, ayah dan ibu Mawar, merupakan pekerja atau hanya bekerja buruh tani. Jadi buruh tani itu seseorang yang bekerja pada sawah orang lain, atau kita menyebutnya dengan nama menggarap. Nah, menggarap sawah orang lain yang nantinya akan digaji. Biasanya digajinya itu kalau panen. Nah, seperti itu. Jadi suatu hari Mawar ini 4 orang dalam satu keluarga ini, mereka semua berpuasa.
karena mereka tidak memiliki makanan. Sebutir beras pun di rumahnya. Saat itu Mawar ini merasa sangat lapar dan ia bertanya kepada ibunya, "Bu, kok nggak ada makanan? Mawar lapar. Mawar dari pagi belum makan," kata Mawar seperti itu. Nah, mendengar hal itu, ibu Mawar ini pun sedih. Ibu Mawar ini berangkat ke tetangganya. Tetangganya ini di sebelah rumahnya merupakan ada sebuah toko kita sebut saja toko bahan pokok gitu ya. Jadi ibu Mawar ini menghutang beras ke toko tersebut. Ibu Mawar mengatakan, "Bu, apakah saya boleh minta segenggam beras untuk makan anak-anak saya? Anak-anak saya belum makan dari pagi." Kata tetangga itu menjawabnya dengan sangat memukul hati ibu Mawar seperti itu. Nah, tetangga ini pun berkata bahwa gak bisa, kamu itu sudah hutang kamu di sini itu banyak. Saya ini toko warung berjualan bukan hanya untuk kamu saja. Jadi kamu tuh kesini tuh bawa uang seperti itu. Nah, ibu Mawar mendengar hal itu sakit hati ya. Orang mana yang gak sakit hati dikatain seperti itu? Orang susah cuma minta segenggam beras nggak dikasih. Nah, jadi ibu Mawar ini pun pulang dengan tangan kosong. Mawar dan adiknya ini pun melihat ibunya pulang ke rumah. Mereka bertanya, "Bu, gimana, udah dapat makanan belum? Aku lapar," kata adik Mawar. Nah, ibu Mawar ini pun dengan sedih mengatakan, "Maaf ya nak, ibu gak bisa beliin makanan buat kalian." Nah, Mawar pun tumbuh dewasa. Mawar mengerti keadaan ekonomi dari kedua orang tua tersebut. Suatu hari Mawar ini pun pergi bersekolah. Pergi menaiki sepedanya, mengontel, pergi bersekolah. Di sekolah, sesampainya di sekolah, Mawar ini mendapat motivasi dari guru tersebut. Guru itu mengatakan bahwa kita belajar agar kita dapat menjadi orang yang sukses, kita dapat memiliki pengetahuan yang tinggi dan dapat meraih cita-cita setinggi mungkin, seperti itu. Nah, jadi mendengar hal itu, Mawar ini pun semangat untuk belajar, karena Mawar ini ingin menjadi anak yang sukses, anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, membangunkan rumah, membelikan mobil, mencukupi kebutuhan rumahnya. Nah, jadi beberapa tahun kemudian Mawar ini pun lulus SMA. Dia mendapat surat panggilan dari universitas yang ada di Jepang bahwasanya dia mendapat beasiswa di sana. Mendengar hal itu, kedua orang tua Mawar ini pun bangga terhadap anaknya. Nah, tak lama kemudian Mawar pun berangkat. Ibunya pun sebelumnya itu ibunya hutang untuk keberangkatan anaknya di sana. Nah, seperti itu. Mawar pun berangkat naik pesawat ke Jepang. Setelah bekerja hampir 1 tahun, Mawar ini pun mendapat gajian tiap bulan, tapi uang tiap bulan itu Mawar kumpulin. Nah, nanti kalau udah baru 1 tahun, Mawar kasih uang itu ke ibunya, kedua orang tuanya dan adiknya. Nah, setelah itu Mawar pun mengirimkan
uang gajiannya ke orang tuanya melalui transfer. Nah, pada saat itu orang tua Mawar ini kan belum mengerti ATM. Jadi Mawar ini transfer uang ke sepupunya seperti itu. Kemudian ia menelpon ibunya, "Bu, aku sudah dapat bayaran. Aku sudah dapat gaji dari sini. Nanti ibu bangun rumah, ibu belikan terserah mau ibu apa. Ibu yang mau beli ibu beli," gitu katanya. Terus uang tersebut digunakan ibu Mawar ini untuk membangun rumah yang cukup megah, dan di depan rumah tersebut terdapat garasi. Nah, tetangganya ini pun bingung. Mawar sudah 1 tahun nggak pulang-pulang, bisa membangunkan ibunya rumah sebesar ini beserta mobil seperti itu kan. Nah, dari situlah Mawar ini maaf, tadi ada kesalahan kata. Jadi Mawar itu kuliah di salah satu universitas yang ada di Jepang. Kemudian ia sudah ia bisa dikatakan sarjana. Setelah lulus ia diperkerjakan oleh orang Jepang itu tadi. Nah, setelah bekerja di sana, setelah ia lulus kuliah, ia bekerja, terus ia mendapat gajian dan diberikan kedua orang tuanya. Seperti itu. Nah, sejak hari itu Mawar ini pun banyak digandoli oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di luar negeri. Kabar yang ibu dengar kemarin dari tetangga-tetangga tuh, Mawar kan kerja di Jepang, kemudian sudah hampir 1 tahun lebih itu pindah ke Singapura, kemudian pindah lagi ke Taiwan, terus sekarang tuh katanya pindah ke Cina dan masih di Cina. Nah, Lebaran kemarin ibu kan bertemu dengan Mbak Mawar ini tadi. Ibu lihat, ibu kan masih kecil dulu, nggak tahu lah ya kehidupan Mbak Mawar gimana, tapi ibu dengar cerita dari orang-orang tuh katanya Mawar tuh dulu hidupnya susah banget seperti itu. Baru sekarang aja punya rumah mewah, mobil bagus. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu akan berguna ketika kita mempelajari dengan teliti, mempelajari dengan sungguh-sungguh, dan meminta restu ke orang tua, serta kita memiliki ibadah yang kenceng. Maksudnya tuh kita berserah diri kepada Allah, gimana baiknya nanti akan dipermudahkan insya Allah. Nah, seperti itu. Jadi di sini ibu dapat simpulkan bahwa orang itu memiliki kehidupan yang berputar, layaknya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ada yang di bawah nantinya bisa ke atas. Nah, itu akan terus berputar seperti itu. Jadi ibu harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa jadi orang sukses, bisa punya pekerjaan yang baik, bisa beli barang-barang yang kalian inginkan, dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Itu merupakan hal yang penting, karena orang tua kita merupakan guru dari kita kecil, seperti itu. Nah, tadi kan ibu sudah kasih materi, ibu sudah kasih motivasi sedikit untuk kalian agar kalian tuh lebih semangat menjalani pembelajaran. Sekarang gimana kalau kita membahas mengenai materi selanjutnya, yakni materi pencemaran
Tadi kan sudah air, sekarang udara sama tanah. Habis itu kita selesai. Seperti itu ya. Baik, kita akan melakukan penyampaian materi selanjutnya, yakni pada pencemaran udara. Yang kedua, yakni semangat ya. Semangat, kita harus semangat biar nanti jadi orang yang sukses, biar bisa apa ya istilahnya, membeli semua yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, jadi materi yang kedua yakni mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara. Udara merupakan komponen abiotik yang sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Udara ini mengandung oksigen, di mana oksigen ini kita gunakan dalam sehari-hari. Seperti hal yang paling sederhana, oksigen ini kita gunakan untuk bernafas. Ketika kita menghirup udara, maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit, jadi kita ulangi lagi. Udara ini merupakan komponen abiotik, di mana udara ini akan menghasilkan oksigen yang akan kita gunakan. Contohnya tadi sudah saya jelaskan sedikit, ketika kita menghirup udara maka oksigen akan masuk dan kita menghembuskan nafas, merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, yakni adanya keluarnya karbon dioksida. Nah, udara ini kita gunakan juga sebagai oksigen ini kita gunakan juga sebagai pembakaran dalam tubuh. Pembakaran dalam tubuh, di mana kita melakukan pembakaran ini ketika kita istirahat, apalagi ketika kita olahraga, maka pembakaran dalam tubuh ini akan terus berlangsung, seperti itu. Nah, selain kita menghirup oksigen dan melakukan pembakaran yang ada di dalam tubuh, udara ini kita gunakan sebagai adanya kegiatan yang berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan, yakni pembakaran. Sebelumnya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, yakni penyimpanan penuh, jadi mohon maaf jika video ini terpotong-potong. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi kali ini, yakni sudah dikatakan tadi bahwa udara ini menghasilkan oksigen yang digunakan sebagai pernapasan, digunakan sebagai pembakaran dalam tubuh dan pembakaran sampah. Nah, ketika kita melakukan pembakaran sampah, contohnya seperti sebentar. Ketika kita melakukan pembakaran sampah, ini merupakan sampah yang ditumpuk dan
kemudian dibakar, maka kobaran api akan terlihat pada pembakaran sampah tersebut dan mengeluarkan asap yang mengepul, di mana asap ini ketika sampah dibakar, asap akan ke atas dan menembus adanya pada lapisan ozon. Lapisan ozon yakni bumi, ini merupakan bumi di mana bumi ini dilindungi oleh lapisan ozon yang tebal seperti ini. Ketika matahari masuk ke dalam bumi, matahari tidak dapat menembus langsung ke bumi. Namun matahari ini akan melalui lapisan ozon tersebut, maka sinar matahari yang masuk ke bumi tidak langsung masuk ke bumi, namun akan ditangkap oleh lapisan ozon. Ketika pembakaran dilakukan secara terus-menerus, maka asap dari pembakaran ini akan menipiskan lapisan ozon yang menyebabkan adanya penipisan. Ketika matahari masuk ke lapisan ozon ini akan langsung tembus ke bumi karena lapisan ozon ini merupakan lapisan yang tipis. Nah, seperti itu. Kemudian adanya pencemaran udara pada penebangan pohon-pohon di hutan, di mana pohon-pohon di hutan Indonesia merupakan pohon-pohon yang dilindungi oleh pemerintah. Seperti itu, dilindungi. Ini merupakan ruang lingkup hutan yang ada di Indonesia. Pohon yang ada di hutan-hutan merupakan faktor utama adanya oksigen, karena pohon ini akan melakukan fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup, yakni digunakan untuk bernafas. Nah, seperti itu. Ketika manusia dengan serakahnya mereka memotong atau menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini dan hanya menyisakan beberapa, maka populasi hutan akan menurun dan pohon akan sedikit memberikan oksigen bagi manusia. Nah, pohon yang ditebang manusia ini akan dijual ke pabrik kayu-kayu yang ada di sekitar, dan orang ini akan mendapatkan upah. Seperti itu. Pencemaran udara dibagi menjadi dua, yakni pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Nah, pencemaran udara ini dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara primer dan pencemaran secara sekunder. Nah, jadi pencemaran udara tadi kan Ibu jelaskan adanya
pembakaran sampah, kemudian asap dari cerobong pabrik, kemudian tadi adanya penebangan hutan dan pembakaran liar. Penebangan liar dan pembakaran hutan. Nah, seperti ini. Jadi ini 3 faktor ini merupakan faktor yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan pencemaran udara dapat dilakukan oleh alam atau dinamakan dengan faktor alam. Contohnya yakni Gunung Merapi yang meletus dan mengeluarkan abu vulkanik, di mana abu vulkanik dari Gunung Merapi ini akan tersebar ke lingkungan di sekitar Gunung Merapi dan menyebabkan adanya pencemaran udara. Nah, pencemaran udara melalui Gunung Merapi ini yakni adanya gangguan pada makhluk hidup yang terdapat yang dinamakan dengan polutan atau merupakan zat kimia yang berupa debu, radiasi panas yang masuk ke dalam suatu lingkungan. Nah, seperti itu. Pencemaran udara ini memiliki dampak yang negatif bagi kerugian banyak organisme, yakni adanya gangguan pada tubuh, adanya lapisan ozon yang semakin menipis, yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga adanya efek rumah kaca. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kesimpulan, pencemaran udara ini merupakan pencemaran yang melalui 2 faktor, yakni faktor manusia atau faktor alam. Nah, jadi pencemaran udara ini dapat berdampak pada makhluk hidup serta pada lingkungan, yakni adanya dampak pada tubuh manusia serta tipisnya lapisan ozon dan adanya efek rumah kaca, seperti itu. Sekarang untuk pembahasan terakhir, yakni mengenai pencemaran tanah. Yang ketiga, yakni pencemaran tanah.
pencemaran tanah merupakan pencemaran yang biasanya berada di tanah-tanah, yakni contohnya lahan kosong atau lahan luas yang biasanya digunakan untuk pembuangan sampah. Nah, di situ sampah-sampah yang dibuang pada lahan ini akan menumpuk dan menggunung yang akan menyebabkan adanya pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini merupakan pencemaran yang tergolong berbahaya karena dapat mencemari permukaan tanah serta terdapat zat di dalamnya yang akan menguap ke atas, seperti itu. Pencemaran tanah ini biasanya berada pada TPA atau tempat pembuangan akhir pada sampah yang dibuang dan tidak diolah, maka itu akan menjadikan sampah yang menggunung, sampah yang besar, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan pada pencemaran tanah ini merupakan keadaan di mana bahan kimia yang terdapat akan mencemari adanya permukaan tanah, seperti itu. Faktor adanya pencemaran tanah yakni dibagi menjadi 3, yaitu adanya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Jadi pencemaran tanah ini disebabkan oleh 3 faktor, yakni adanya limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik. Dampak pencemaran tanah ini akan merugikan makhluk hidup, sama seperti dengan pencemaran air dan pencemaran udara yang sama-sama dapat mempengaruhi adanya kelangsungan pada makhluk hidup. Ketika pencemaran tanah ini terkena pada manusia, maka akan ada organ pada manusia yang rusak. Nah, kerusakan organ ini akan mengakibatkan proses dalam tubuh atau proses pencernaan dalam tubuh ini kurang efektif. Nah, untuk menanggulangi adanya pencemaran tanah ini dibagi menjadi 2, yaitu adanya remediasi dan bioremediasi. Remediasi dan bioremediasi, di mana kedua hal ini merupakan salah satu contoh adanya kerusakan, adanya solusi yang diberikan untuk mengatasi pencemaran tanah, seperti itu. Maaf, tadi ada kesalahan gangguan. Nah, jadi maaf tadi tiba-tiba HP-nya jatuh. Kita akan melanjutkan
yakni solusi untuk pencemaran lingkungan dibagi menjadi dua, yakni adanya remediasi dan bioremediasi. Seperti itu. Sudah untuk pertemuan kali ini, sudah ini saja yang dapat Ibu jelaskan. Sebentar. Nah, jadi untuk praktikum untuk materi pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pertemuan, marilah kita sama-sama menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini, yakni pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu adanya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, dari ketiga pencemaran ini terdapat dampak dan solusi yang diberikan pada masing-masing ketiga hal tersebut. Nah, dari 3 tersebut adanya pencemaran yang dilakukan oleh manusia dan juga dilakukan oleh alam. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, semoga kalian mengerti, meskipun ada beberapa kendala dalam pengambilan tag video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu murni kesalahan yang tidak disengaja, seperti itu. Nah, jadi Ibu harap kalian semua dapat mengerti dan memahami materi kali ini, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, pesan Ibu yang terakhir, nanti kalau semisal kalian menemukan sampah, baik itu di jalan, di rumah, di pasar, atau dimanapun, nanti tolong diambil sampah-sampah tersebut, kemudian dicari tempat sampah yang terdekat dan membuangnya di tempat tersebut agar tidak adanya pencemaran lingkungan, yakni penimbunan sampah. Sampah-sampah, meskipun sampah itu terlihat cukup remeh bagi kita ya, namun ketika dibiarkan, sampah itu akan menjadi besar, seperti itu. Nah, akhir pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini saja. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi wawasan yang luas bagi kita mengenai adanya pencemaran lingkungan tersebut. Nah, jadi kali ini apakah ada yang kurang dipahami, nanti ditanyakan, nanti Ibu jawab. Oke. Baik, sepertinya sudah paham semua. Alhamdulillah. Kalau begitu, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.